Untuk membahas proses pengembalian anak ke masing-masing keluarga, siang ini kami sudah terhubung dengan Jasra Putra, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat siang Mas Jasra. Selamat siang, Mas. Mas Jasra, setelah hasil tes DNA keluar dan dipastikan bayinya tertukar, tentu ada respons dari Ibu D yang selama setahun tidak menaruh curiga anaknya tertukar. Lalu seperti apa nantinya proses adaptasi pengembalian akan dilakukan? Ya, jadi lebih kurang sekitar 7 jam ya kita kemarin hari Jumat melakukan atau pertama kita mendengarkan hasil tes DNA dari dari Lab for Polri gitu, Mabes Polri. Kemudian setelah tes DNA itu dibacakan, memang kedua keluarga ini terpukul sangat luar biasa gitu ya. Bu Siti tentu dengan 1 tahun perjuangan untuk mencari anak kandungnya dengan cerita yang sangat luar biasa juga kita dengar dan mengadu ke KPAI. Kemudian Ibu D kemarin yang kita temui juga mengalami sangat luar biasa. Sehingga pasca pembacaan hasil tes DNA itu memang butuh 3 jam kita untuk pendampingan psikis oleh Polres Bogor, kemudian dinas gitu ya, agar putusan ini bisa diterima secara baik oleh keluarga. Nah, setelah 3 jam itu kita kembali ke ruangan untuk membicarakan tahapan-tahapan terkait melakukan reunifikasi kepada kedua anak sesuai dengan orang tua biologisnya. Ada 1 bulan tahapan yang disepakati. Di awal sebetulnya kita tawarkan 6 bulan ya sesuai dengan SOP, tapi nampaknya bisa dipercepat selama 1 bulan. Kenapa ini penting kita lakukan? Karena memang 1 tahun pengasuhan masing-masing keluarga ini tentu punya kenangan masing-masing, kemudian kedekatan yang saya kira tidak mudah. Dan dengan transisi 1 bulan ini, maka minggu pertama sejak kemarin itu terhitung akan dilakukan asesmen kesiapan kedua keluarga, baik Ibu D maupun Ibu S. Kemudian minggu kedua itu akan dilakukan uji coba. Ya, uji coba misalnya pertemuan sekali seminggu yang nanti akan difasilitasi oleh Polres Bogor. Kemudian keluarga juga sepakat kedua-duanya kalau bisa ya 7 kali dalam seminggu, artinya setiap hari gitu ya. Dan ini tentu akan ada WA grup keluarga dan termasuk kita di dalam untuk katakanlah untuk mendampingi. Dan selanjutnya Mas, di minggu ketiga dan keempat ini akan ada penempatan ya di lingkungan baru. Nanti akan 1 kali 24 jam nanti akan menginap anak-anak sesuai dengan orang tua biologisnya. Lingkungan baru ini artinya nanti kedua orang tua dan kedua anaknya akan tinggal satu atap. Iya, tinggal satu atap ya, sesuai dengan hasil tes DNA. Kemudian setelah itu akan diuji coba juga 2 kali 24 jam. Dan terakhir nanti akan kita coba juga 3 kali 24 jam. Dan dari hasil penempatan sementara ini nanti akan ada reassessment ya oleh pekerja sosial dan psikolog, baik kepada orang tua maupun kepada anak-anak. Jadi diharapkan 1 bulan ini kita akan melihat perkembangannya dan mudah-mudahan bondingnya walaupun ini tidak mudah ya bisa didapatkan ke masing-masing orang tua gitu Mas. Mas Jasra, apa saja nanti yang jadi indikator oleh KPAI yang menyatakan bonding dari masing-masing anak dengan orang tua kandungnya ya sudah bisa dikatakan siap untuk dikembalikan ke orang tua masing-masing? Iya, jadi dari uji coba paling lama itu kan 3 kali 24 jam ya, setidaknya 3 malam ya. Anak ini berada satu atap di keluarga barunya, dan tentu ini akan kita lihat pertama tentu kita akan sampaikan kepada orang tua bagaimana memberikan pemahaman kepada lingkungan baru kepada anak. Walaupun baru usia 1 tahun, saya kira
masing-masing keluarga tentu punya cara ya untuk mendekati anak, memberikan pemahaman, dan bahkan kemarin kita usulkan kalau bisa properti anak seperti pakaian dan seterusnya itu dibawa, diserahkan di masing-masing pihak, sehingga dia tidak merasa sesuatu yang asing gitu ya. Itu satu. Dan yang kedua, tentu kita terus akan dampingi psikolog dan pekerja sosial gitu ya, terkait ya anak pasti bertanya ya terkait wajah ya, terkait lingkungan baru gitu ya. Dan saya kira dengan 1 bulan ini mudah-mudahan secara perlahan-lahan tekan psikis pada anak ini kan tidak dia menangis gitu ya. Saya kira ini akan Ya, terjadi ya, karena pertemuan kemarin saja kita sempat pertemukan kedua anak, kedua orang tua, walaupun sudah mulai ada komunikasi ya, tapi tetap saja gitu ya, ya, karena masing-masing orang tua yang 1 tahun itu dia kembali ke orang tuanya gitu ya. Tapi ini di Polres Bogor kemarin itu memang ini sesuatu yang di luar eh, pikiran kita ya, di mana anak pada akhirnya bisa berinteraksi antar mereka gitu ya, sesuai baik, dengan bahasa anak gitu ya Mas. baik. Tentu Jadi ya ya Mas, gimana Mas? efek psikologis kepada orang tua eh, berdampak besar dan penting sekali ada pendampingan psikolog bagi mereka. Selain psikolog, siapa lagi yang dilibatkan, Mas Yasra, yang bisa berperan dalam proses asesmen ini? Iya, jadi nanti akan ada pekerja sosial di minggu pertama melakukan asesmen, dan nanti setelah uji coba akan dilakukan reassessment gitu ya. Nanti kita akan bicarakan lagi, karena kemarin kita sepakat juga Polres Bogor tentu sebagai rumah sementara perlindungan anak kita terkait kasus ini, sehingga nanti tetap ya melibatkan tim unit PPA, kemudian KPAI, KPAD, dinas terkait seperti Dinsos, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, termasuk juga psikolog ya, dan termasuk juga keluarga besar gitu ya. Ini juga mendukung bagaimana anak tidak berdampak psikis ya, yang tentu ini merupakan lingkungan baru yang saya kira butuh tahapan-tahapan yang harus bersama-sama gitu ya, kedua keluarga, kemudian aparat pemerintah Kabupaten Bogor, dan termasuk juga kita di Kementerian Lembaga tentu akan mensupport dan mendukung ya, sehingga nanti di awal Oktober mudah-mudahan ini bisa kita lakukan perpindahan permanen ya, termasuk juga kemarin juga disepakati karena kedua ananda ini belum memiliki akte lahir walaupun sudah masuk ke kakak keluarga, maka ini juga menjadi kesepakatan kita agar segera diurus agar anak memiliki dokumen kependudukan sesuai Identitas dengan orang yang tuanya fix seperti itu. masing-masing. Ya, Ya, Mas Yasra, ya terakhir, Mas. apakah KPAI dan sejauh mana KPAI mengawal proses hukum terhadap rumah sakitnya? Ya, jadi ada 3 hal kemarin, dan hal yang ketiga, satu soal status hukum anak, kemudian kedua soal transisi atau adaptasi. Terakhir kemarin soal proses hukum. Memang di pertemuan mediasi itu karena ada perwakilan rumah sakit, kedua lawyer ini menyatakan keluarga ini adalah korban, maka mereka akan menuntut rumah sakit gitu ya. Tentu ini di aspek lain yang tentu silakan, tentu kedua keluarga punya hak atas atasan pelayanan rumah sakit yang selama ini yang merugikan ya, baik material maupun imaterial gitu ya, yang saya kira tentu ini tetap berlangsung gitu ya, Baik, tetap proses hukumnya tetap berjalan di Polres Bogor gitu. baik. Terima kasih Jasra Putra, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah berbagi di Kompas siang hari ini. Terima kasih Mas Jasra. Ya, sama-sama Mas.